Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, halo guys. Kali ini si Bodas akan perjalanan menuju Sukabumi dari Cimahi. Ini jam 6.59 pagi dan kita baru melewati jalanan Gekbrong yang nanjak banget. Lihat guys, ini jalannya nanjak dan cukup padat. Tipsnya di jalanan nanjak yang padat kayak gini biar tidak muncul logo kura-kura itu pertahankan gas maksimal di 50%. Pertahankan gas maksimal di 50%. Jangan pokoknya kalau misalkan kalau udah naik sampai ke 70% apalagi itu udah harus hati-hati. Kita jaga jarak aja sama mobil depan, jangan sampai kita terlalu mepet karena nanti kalau mobil depannya berhenti kita ngerem mendadak itu otomatis udah pasti logo kura-kura atau overheat itu bakal muncul. Jadi pertahankan kecepatan, harus tetap tenang dan ini nanjaknya tuh elevasinya tuh tinggi banget guys. Elevasinya berapa ini? Ini tuh bener-bener tahu kan tanjakan Gekbrong itu tanjakan yang panjang banget. Jadi ayo kita lihat nih. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Pasar Gekbrong. Kalau udah nyampe Pasar Gekbrong itu udah selesai tanjakannya, nyampe ke Sukabumi udah tinggal turunan terus. Ini udara cukup berkabut dan hujan tipis-tipis ya guys, agak gerimis-gerimis mengundang gitu, tapi cukup sejuk ini udaranya enak. Dan kita perjalanan dari Cimahi menuju Sukabumi itu enggak ini ya. Kok kita berhenti dulu nih. Kita berhenti dulu di pinggir jalan nunggu sampai jalannya agak kosong biar nggak terlalu dekat sama mobil yang depan ya guys ya, karena sekali lagi saat ditanjakan kemudian kita ngerem mendadak itu biasanya mobil CRS E1 ini akan mengeluarkan logo kura-kura atau overheat. Jadi lebih baik kita tunggu dulu sampai orang lain selesai nanjak kita baru nanjak. Oh iya guys, kita dari Sukabumi nih, dari Cimahi ke Sukabumi. Kita dari Cimahi ke Sukabumi itu kita enggak ini ya guys ya, enggak ngecas dulu di tengah jalan. Tadi di rumah itu 100% dan biasanya sih sampai Sukabumi itu masih ada sisa baterai itu 40%. Oke guys, kita mau jalan lagi karena jalan di depan udah lumayan kosong nih. Kuat nggak ya ini mobilnya sampai ke atas? Kuat dong, insya Allah kuat. Karena kita udah beberapa kali nih lewat jalan ini. Kabutnya tebal banget ya guys ya. Tapi ini nggak gerimis-gerimis banget loh, cuman bener-bener kabut aja tebel. Wah, di depan masih ngantri lagi nih tanjakannya nih. Kalau udah tanjakan ngantri gini kita agak tegang, tapi insya Allah bisa terlewati. Oke, mungkin kita ke pinggir dulu kali ya kalau masih ngantri banget kayak gini, biar kita nggak terlalu dekat sama mobil lain. Pabriknya tutup ya, pabrik tutup. Oke, kita ke pinggir dulu. Tuh lihat guys, mobil-mobil di depan juga pada stuck ya di tanjakan ini karena memang perjalanan dari Cimahi ke Sukabumi itu di tanjakan ini tuh termasuk tanjakan yang cukup berat dan harus hati-hati karena cukup sering terjadi kecelakaan. Ini sebenarnya ini tanjakan terakhir banget. Setelah ini tuh Pasar Gekbrong, habis itu turunan terus nggak ada tanjakan-tanjakan lagi. Tapi kita lebih baik cari aman, kita tunggu aja di pinggir jalan sampai orang lain selesai nanjak, nanti baru kita jalan biar kita tetap aman. Kilo lah.
perjalanan kali ini kami cuman berempat, dewasa 2, anak-anak 2. Dan kali ini ya beban di mobil itu paling sekitar 150 kilo lah. Kita nggak bawa banyak barang. Dan tadi kita berangkat dari Cimahi itu habis sholat subuh jam setengah 5 ya, jam setengah 5. Sekarang 7.07 kita masih ada di Gekbrong. Di jalan kita sih santai ya, karena ya pengen santai aja gitu, nggak terlalu ngebut-ngebut banget. Jalannya juga nggak macet kok, masih kosong sih tadi karena subuh ya. Terus kita tadi dari rumah itu baterai 100%, sampai di Gekbrong ini baterainya kita masih 64%. Dan kalau biasanya sih dari Cimahi ke Sukabumi itu kita nggak ngecas di jalan, insya Allah baterainya cukup, dengan syarat mungkin kita nggak pakai AC sepanjang jalan. Sebetulnya bisa pakai AC kalau mau, tapi paling nanti sebelum Sukabumi di daerah Sukaraja itu harus ngecas lagi. Itu kan nanggung banget ya. Oh bisa ya? Full pakai AC. Oh full pakai AC bisa. Kenapa nggak pakai AC kita? Irit aja. Ngecasnya jauh. Iya bener, jauh ngecasnya karena di Sukabumi, di rumah Sukabumi kebetulan belum ada home charging, jadi harus ke SPKLU, dan SPKLU yang paling dekat itu jaraknya lumayan. Halo Sakura, hai guys, kenalin ini siapa namanya? Sakura duduk di belakang. Iya, happy mau ke Sukabumi, happy ya. Oke guys, kita lihat lagi lalin di jalan Gekbrong ini. Nih guys, wah udah lumayan kosong nih jalannya, tapi di ujung tanjakan itu masih agak ngantri. Ini jalannya juga lumayan basah dan licin, serta banyak pemotor yang mulai berlalu lalang ya, jadi menambah kemacetan di jalan Gekbrong ini. Mungkin tadi di sini hujannya udah kali ya tadi subuh, karena ini tinggal mendung dan kabutnya aja sebetulnya, dan jalan yang basah aja. Orang-orang tuh masih bisa lihat ya di ujung atas, orang-orang masih stuck di sana. Kita nunggu sampai ujung atas itu agak longgar gitu ya, agak orang-orang udah pada lewat, baru nanti kita mulai naik gitu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, kami coba untuk maju sedikit-sedikit. Itu ada karena di depan ada mobil tronton yang menghalangi pemandangan. Jadi wah ternyata guys di depan masih ngantri banget nih. Jadi bismillah ya, kita coba progres maju sedikit-sedikit untuk melewati tanjakan ini. Ternyata tanjakan ini tuh elevasinya 12% guys, 12% lebih. Kita tadi cek di aplikasi Garmin ya, orang lain juga pada ngeden, jadi kita ke pinggir aja daripada ngedennya di tengah, karena kalau ngedennya di tengah itu bahaya ya guys. Ini jalannya tuh ngeden dari tadi tuh kayak gini guys, nggak maju-maju tuh, cuman orang-orang juga majunya cuman dikit-dikit. Sepertinya di depan itu ada truk atau mobil yang mogok kayaknya. Jadi memang mobil yang dari bawah sini yang nanjak ini nggak bisa lewat gitu loh guys. Aduh ini nanggung banget, ini macet di tanjakan Gekbrong, padahal tanjakannya itu cuma tinggal 650 meter lagi aja kita udah nyampe, udah selesai tanjakannya. Cuman ini nggak tahu kenapa di depan nggak tahu ada apa, nggak tahu apakah ada mobil yang mogok atau gimana, tapi ini stuck aja gitu di sini. Kita juga masih nunggu di pinggir jalan, kita nunggu biar mobilnya juga agak istirahat. Nah, kita mulai maju ya guys ya. Oke, kita mulai maju nih guys, ke progres di tanjakannya. Ini kalau dilihat dari bawah itu tanjakannya itu bener-bener nukik, udah kayak
tanjakan yang menghadap langit gitu, nggak lebay sih guys, beneran deh. Yang pernah lewat tanjakan Gekbrong dalam kondisi macet itu pasti tahu banget gimana rasanya ya nanjak di sini. Ini kita jalan, untung mobil Ceres Iwan ini Berhenti di masjid mungil ya guys ya, untung mungil jadinya kita bisa jalan lewat pinggir seperti ini. Sebenarnya nggak boleh ya guys ya jalan di pinggir di bahu jalan seperti ini karena berbahaya, tapi di tengah jalannya itu di jalan utamanya itu juga padat banget, jadi kita nggak bisa lewat gitu loh guys. Ini aduh ya Allah, ya Allah, udah beres nih, udah nih kita udah nyampe atasnya nih, kita tinggal nunggu sampai ujungnya banget, terus udah selesai nih kita nih. Oh iya guys, ini tuh pasar guys, pasar Gekbrong. Lupa kalau pasar Gekbrong pagi itu emang padat ya, emang macet. Halo Syawal, hai. Nah iya guys, jadi ternyata macetnya itu bukan karena ada mobil mogok atau truk mogok atau apa ya, tapi ini macetnya itu karena pasar Gekbrong di pagi hari guys. Jadi emang kalau di pasar pagi-pagi itu kan pasti padat ya, kita ngelewatinnya juga padat. Jadi kita kurang subuh nih guys, lewat sininya harusnya tadi mungkin 5:30 udah lewat sini ya Pap ya, harusnya mungkin 5:30 kita udah lewat sini, jadi bisa lebih aman jalannya gitu ya guys ya. Ayo kita lihat lagi lalin di jalan Gekbrong. Nah ini nih pasar Gekbrong guys, kita kira ada yang berhenti. Lamun ke Ciamis Iya. itu non Di Gentong ya. paling gentong non Di mana? Malang bu. Di Malang. Tanjakan terakhirnya juga sama, lebih dari 12%. Nanti lihatin ininya gradiennya. Oh iya nih guys, ternyata pasar ya guys ya. Tapi pasarnya ini lumayan meriah ya guys ya, lumayan lengkap di sini. Kayaknya ini mungkin pasar gedenya kali ya Pap ya, di daerah sini. Tapi untungnya kita tadi melewati tanjakan yang elevasinya 12% lebih itu kita aman. Tadi enggak ya gradiennya sampai 12% lebih itu kita aman tadi. Ini guys. Ini grafik bawahnya. Nah, yang itu yang merah itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selesai pendakiannya. Ini kalau udah ngelewatin ini kita udah nih guys, udah tinggal turunan dan jalan yang ya relatif lurus lah menuju ke Sukabuminya. Setelah tanjakan terbitlah turunan. Kalau di turunan tuh enak, mobil Ceres Iwan ini di turunan itu dia itu panen listrik yang ngecas. Jangan lupa saat di turunan aktifkan mode sportnya biar panen listriknya itu bisa maksimum gitu nih. Setelah ini kita turunan. Tadi lumayan tegang ya kita ya di tanjakan Gekbrong itu, karena ya itu guys, kalau tanjakannya nggak padat, nggak macet itu sih aman-aman aja. Tapi kalau tanjakannya macet itu biasanya agak rawan keluar logo kura-kura.
Tapi ini di sini jalannya lumayan jelek ya guys ya, karena mungkin banyak truk tambang pasir, jadi banyak jalanan yang rusak dan bocor. Agak hati-hati kalau di jalan ini ya guys ya. Kejepit. Wah, sebentar lagi kita nyampe Tugu Batu Bate ABC. Ini tandanya kita udah masuk kota Sukabumi. Tapi ada macet nih, macet apa ya? Tumben banget, biasanya di sini tuh nggak pernah macet di daerah ini tuh. Sukaraja, Beb. Sukaraja, oh mungkin di perempatan Sukaraja kali ya, lumayan padat ya pagi-pagi. Haji Emad, Haji Emput. Oh iya, di perempatan Sukaraja itu ada kuliner legendnya Sukabumi guys. Itu namanya warung nasi Haji Emput yang yang terkenalnya itu dengan daging kepala sapi guys. Ada jeroan juga. Itu lumayan enak sih makanannya, cuman makanannya itu cenderung manis nih. Kita turunan lagi nih guys nih. Ini di turunan ini kita ngecasnya itu hampir 20% nih. Minus 40%. Nih, oh minus 40% nih, mulai minus 40%. Lumayan, ini kita panen listrik lagi. Setelah tadi ditanjakan kita boros-boros listrik, sekarang panen listrik lagi. Kalau perjalanan dari Cimahi ke Sukabumi sendiri biasanya habis kos buat listriknya berapa nih Pak? 40%, fullnya 25.000, berarti hanya 15.000, 20.000. Nah, 15 sampai 20.000. 15 di sampai rumah 20.000. Kalau ngecas di rumah. Kalau Kalau SPKLU SPKLU kurang lebih 3/4-nya lah. Lebih mahal 3/4 ya. lebih mahal 3/4, berarti sekitar 35 ribuan ya. 30 ribuan. Iya, itu murah banget ya. Lumayan lah. Bisa ya kos Jarak tempuh lainnya. 90 kilo. Jarak itu tuh jarak tempuh 90 kilo ya, Papa ya. Ya, Lumayan ya. Di sini tuh pemandangannya iya, tuh kita indah. ngecas sampai full sebarang. Iya, betul. Di sini tuh pemandangannya tuh indah, guys. Dan karena pagi jadi udaranya itu masih sejuk banget ya, walaupun udah mulai rame ya di jalannya, itu banyak truk, banyak mobil, banyak motor, apalagi orang-orang yang mau mulai kerja. Tapi udaranya itu masih seger banget gitu guys, masih adem banget, masih enak banget di sini. Cuman nggak tahu kenapa orang itu ngiranya Sukabumi itu adem dingin, tapi malah lebih dingin di Cimahi ya Pak ya daripada di Sukabumi. Jadi kan kita anak-anak aja tuh kalau di Sukabumi itu seringnya malah kepanasan daripada di Cimahi gitu. Nggak tahu nih kenapa. Yang lebih mendingin yang mau doang. Kita udah hampir sampai di kota Sukabuminya. Ini sebentar lagi, ini apa, perempatan Sukaraja. Lumayan padat ya guys ya jalannya, karena ini tanggung sih nyampe sini itu jam 7, jadi memang timingnya orang-orang juga pada keluar buat sekolah, kerja. Kalau di Sukabumi masih ada loh guys sekolah sekolah yang hari Sabtu sorry belibet, sekolah yang hari Sabtu itu masih tetap masuk gitu. Jadi
Ya walaupun Sabtu jalannya tetap padat nih. Orang-orang yang mau pada pergi kerja, sekolah, kemudian ibu yang pada ke pasar juga. Ini kita udah melewati Bundaran Sukaraja, mulai masuk ke kota Sukabumi. Alhamdulillah guys, kita udah nyampe di kota Sukabumi. Tadi lumayan lancar ya jalannya. Nah, rencananya ini sebelum ke rumah kita mau ngecas dulu nih di SPKLU ULP Kota Sukabumi, karena kebetulan kalau di rumah Sukabumi itu kita belum punya home charging, jadinya terpaksa untuk ngecas kita harus ke SPKLU. Wah guys, itu kelihatan nggak? Itu gunung gede loh, ini banget ya, kelihatan biru banget, indah banget ini gunung gedenya. Nah, ini udah di tengah-tengah kota Sukabumi nih guys nih. Sebentar lagi kita akan sampai di PLN, di SPKLU PLN. Nah, kita nggak tahu nih di PLN ada yang ngecas nggak ya, dan masih available nggak ya nanti. Nah, ini nih kita sudah sampai nih di SPKLU PLN ULP Kota Sukabumi. Nah, oke. Kalau di Sukabumi sendiri, titik pengecasan yang ada di kota itu ada 2 titik. Selain di PLN ULP Kota Sukabumi ini, ada juga di Bayangkara ya. Di Bayangkara ya satu lagi ya? Mana? Yang di Kota Sukabumi itu. Bayangkara. Iya, di Bayangkara satu lagi. Dan ada lagi tuh di Sukaraja, kemudian di Cikembar. Jadi lumayan jauh-jauh sih jaraknya kalau dari rumah SPKLU-nya ini. Nah, oke, kita bersiap untuk di sini di SPKLU PLN ULP Kota Sukabumi ini ada dua charger ya guys ya. Ini bisa dilihat ya guys ya, ada 2 charger di sini. Tadi kita dari Cimahi sampai dengan Kota Sukabumi kita habis baterai itu di 39% ya guys ya. Lumayan irit sebetulnya. Ini masih sisa 61%. Jadi sebetulnya kalau mau enggak ngecas juga bisa, cuman kita amannya pengennya nyampe rumah 100% lagi. Jadi kita ngecas aja di sini. Oke guys, sekian dulu video perjalanan Sebodas Series Iwan kali ini. Tunggu perjalanan kami selanjutnya. Aduh, ini anak dia pengen moncor aja ya. Dadah dulu, bye bye. Ula say bye bye. Bye bye. Mentai.